Selamat malam saudara-saudara. Sekarang kita akan mencoba membuat simulasi pelemparan dadu. Jadi ini tampilannya muncul dua. Kemudian kalau saya klik tombol ini, nah klik ganti sampai berhenti di angka acak. Klik muncul 6. Saya pencet lagi, muncul 5. Jadi sebelum muncul ini ada proses dulu. Klik gitu, acak munculnya. Nah kemudian berhenti di angka acak juga. Nah bagaimana caranya? Coba kita lakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Langkah pertama, kita buat titik. Ini mewakili pusat bulatan-bulatan. Berikutnya kita buat bulatan berjari-jari R. Saya ambil 0,35. Kita buat lingkaran-lingkaran berjari-jari R di titik A sampai dengan G. Jari-jari R. Oke, kemudian pusat B, jari-jari R. Oke, dan seterusnya sampai titik G. Nah, titik-titik ini kita sembunyikan. Show object, kita klik. Kemudian labelnya, label untuk bulatan-bulatan kita sembunyikan. Berikutnya kita buat sebuah slider. Oke, namanya A, mulainya dari 1 sampai berapa terserah, kita isi 7 saja. Kemudian incrementnya 1. Jadi sebelum berhenti nanti sebuah nilai-nilai acak akan muncul sebanyak 7 kali ya, sebelum berhenti di sebuah nilai acak. Kemudian ini speednya saya ubah jadi 15 supaya gerakannya cepat. Kemudian repeatnya 1 kali saja. Oke. Nah kemudian saya atur juga script untuk slider ini ya. Klik kanan di slider, kemudian object properties, kemudian saya pilih di scripting. Nah, ketika nilainya itu berubah, on update, berubah nilai, ini saya tentukan sebuah nilai acak dari 1 sampai 6. Perintahnya adalah random between 1,6. Jadi, ketika ini berubah nilai, A ini berubah nilai, maka dia akan mengacak sebuah nilai dari 1 sampai 6. Close. Coba kita geser, apakah nilai DD-nya itu nanti akan muncul ya. Coba perhatikan di jendela aljabar belum ada nilai DD, tetapi ketika ini saya geser muncul. Nah nilai DD di sini acak dari 1 sampai 6. Kita lanjutkan dengan membuat sebuah tombol untuk menjalankan slider A ya. Jadi captionnya saya tulis kocok aja ya. Kemudian ketika tombol ini kita klik, A harus kita kembalikan ke 0. Kemudian setelah kembali ke 0 kita animasikan start animation A. Kita tutup. Oke. Nah kita tes ya, kita tes. Nah perhatikan nih ya, ketika klik A berjalan kembali ke 0, kemudian jalan sampai nilai maksimumnya.
sekarang kita atur kemunculan bulatan-bulatan ini ya, sesuai dengan nilai DD. Contohnya, kalau di sini 3, maka bulatan yang muncul adalah yang ini ya, ini dan ini. Kemudian yang lain itu sembunyi. Nah, kita akan mengatur ini ya. Jadi bulatan paling kiri atas ini muncul ketika DD itu bernilai 2, 3, 4, 5 atau 6. Caranya klik kanan, Object Properties. Nah, di jendela Properties di bagian Advanced kita atur kemunculannya. DD 2 atau simbol logika atau OR itu bisa kita wakili dengan tanda garis tegak 2 buah. Berikutnya, yang tengah ini munculnya hanya DD bernilai 6. Berikutnya lagi, yang ini munculnya 4, 5, 6. Berikutnya yang ini munculnya 1 atau 3 atau 5. Berikutnya yang ini 4, 5, 6. Lanjut. Enter ya, lanjut. Bulatan yang terakhir ini munculnya 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 ya. Kita tutup. Sekarang kita coba apakah sudah berjalan. Ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, supaya lebih jelas, ini saya munculkan nilai ini ya. Kalau 1 nanti nilainya 1 di sini pakai teks. Ya, di bagian objects ini saya pilih nilai DD. Oke, kemudian ini ukurannya diperbesar, large atau very large. Baik, berikutnya kita buat sebuah kotak gitu supaya tampilannya menyerupai bentuk dadu. Ya, saya buat kotak pakai tool polygon. Ya, gini. Terus titiknya sembunyikan, gridnya juga disembunyikan. So, label ini segmennya disembunyikan. Segmen so label. Nah, oke ya, kita lihat. Nah, begini. Kemudian slidernya kita sembunyikan juga. Nah, jadi ketika kita klik tombolnya akan muncul nilai acak dan representasi dari dadunya, banyaknya bulatan pada dadu.